Halo, selamat pagi. Kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita, Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sudah ambil Alkitabnya? Yuk kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya dan di rumah dibaca ayat demi ayatnya secara keseluruhan. Nah, di sini judul perikopnya adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Sejak gereja mula-mula terbentuk, umat Allah diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Sebagaimana dihadapi oleh Timotius saat dalam pelayanannya di jemaat Efesus. Nah, Paulus memperingatkan kepada Timotius agar berhati-hati dalam mengambil sikap terhadap hal tersebut. Nah, di sini Paulus memberitahukan kepada Timotius mengenai ciri-ciri dari para pengajar dan ajarannya, yaitu pengajaran dan ajaran sesat. Nah, pengaruh ajaran sesat pada masa itu membuat orang-orang menjauhkan diri dari makanan, kewajiban, dan mendengarkan cerita-cerita yang tidak berasal dari Allah. Lalu Paulus menegaskan apa yang benar menurut firman Tuhan dan menasehati Timotius agar memagari dirinya dan jemaat Efesus dengan ajaran yang benar, rajin beribadah dan melayani sesuai karunia, tetap berjuang dalam kebenaran Allah dan bertekun dalam firman dan pengajaran dan menjadi teladan. Nah, di sini Paulus mengingatkan bahwa semua itu perlu dilakukan untuk menangkal pengajaran sesat dan adanya pengharapan yang kita miliki di dalam Allah yang hidup. Nah, tradisi pada masa itu mengajarkan bahwa seseorang yang berusia kurang dari 40 tahun belum layak untuk suatu posisi pemimpin. Namun, di sini Paulus meminta Timotius untuk melakukan peran seorang pemimpin yang dewasa dan bertindak sebagai teladan dalam lingkungan. Nah, ketika Timotius dapat melakukan peran itu melalui karunia yang ia miliki, maka Timotius tidak akan dianggap rendah oleh siapapun. Pemberitaannya akan didengarkan sehingga menyelamatkan semua orang yang mendengarkannya. Nah, ketika gereja mula-mula terbentuk, pengajaran-pengajaran sesat sudah mulai ada. Nah, bagaimana dengan saat ini? Zaman ini? Apakah pengajaran-pengajaran sesat atau ajaran-ajaran sesat masih terjadi? Pengajaran atau ajaran sesat masih terjadi hingga saat ini. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sikap
harus memiliki tanggung jawab yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita bersyukur melalui pagi ini kita boleh diingatkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita belajar firman Tuhan. Memang tidak mudah, namun itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tetap terus belajar firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, dengan membaca Alkitab setiap hari, berdoa, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan tetap terus berada di jalan Tuhan, di jalan ajarannya, yaitu kebenaran. Nah, adik-adik, kita mau mempunyai sikap sebagai anak-anak Tuhan untuk kita boleh mengerti akan setiap firman yang kita dengar, firman yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika kita dihadapi oleh para pengajar atau ajaran yang bukan berasal dari Allah, maka kita sudah paham akan setiap pengajaran firman Tuhan. Dan kita harus mempunyai sikap tegas ketika kita mengambil suatu keputusan. Kita mau tetap terus berada di jalan Tuhan, di jalan kebenaran. Karena hanya di dalam Dia, yaitu jaminan keselamatan sudah atau akan kita terima. Oleh karenanya, yuk kita bersama-sama, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjalani akan setiap tugas dan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tetap terus berdoa, belajar firman Tuhan, dan membaca Alkitab setiap hari. Sehingga kita tidak lagi mendengar akan setiap pengajaran-pengajaran yang bukan berasal dari Allah, kita tinggalkan. Dan kita mau melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, yaitu menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kita. Melalui apa? Yaitu melalui perkataan kita, melalui ucapan kita, sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Mari kita tunjukkan semuanya itu kepada orang-orang sekeliling kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah umat Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini sampai di sini. Kita akan tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Habatus ini. Tuhan, ajar kami untuk kami tetap terus belajar dan belajar firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, dan biarlah hidup kami boleh berdampak Tuhan untuk orang-orang sekeliling kami melalui sikap perbuatan kami, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Sampai di sini renungan pagi ini, Tuhan Yesus berkati. Habatus